Kemudian sebab yang ke-9 di sini masih berkaitan dengan infak. Ya, saya khususkan sebab Nabi SAW menerangkannya secara khusus. Ya, dia berinfak untuk para penuntut ilmu. Ya, berinfak untuk para penuntut ilmu. Dan ilmu yang diinginkan di sini di dalam penggunaan bahasa-bahasa syariat adalah ilmu agama. Sebab keutamaan ilmu yang diterangkan dalam Al-Quran dan hadis adalah ilmu yang berkaitan dengan ilmu agama. Sebab siapa yang memahami agamanya, Allah jamin untuknya kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Ya, karena itu kata Imam Syafi'i, siapa yang menghendaki dunia, hendaknya dia mempelajari ilmu agama. Siapa yang menghendaki akhirat, hendaknya dia mempelajari ilmu agama. Sebab ilmu agama ini adalah kunci kebaikan. Dan bukan artinya mempelajari ilmu dunia tidak diizinkan. Dia adalah perkara yang baik dan perkara yang berpahala pada posisi-posisi yang hal tersebut mendekatkan dirinya kepada Allah, membawa manfaat bagi manusia. Dan Nabi SAW memberikan ketentuan umum, man istata'a minkum ayyamfa'a akhahu falyaf'al. Siapa di antara kalian yang bisa memberi manfaat kepada saudaranya, maka hendaknya dia mengerjakannya. Baik, Rasulullah SAW menganjurkan untuk berinfak kepada penuntut ilmu secara khusus, sebab manfaatnya sangat besar untuk umat. Keberadaan orang-orang yang berilmu di tengah umat itu bagaikan cahaya yang menerangi manusia. Ya, redupnya cahaya di tengah manusia inilah yang menyebabkan banyaknya permasalahan. Ya, kapan sebuah ilmu syariat atau ilmu syariat kuat di sebuah tempat, akan sedikit kejelekan yang terjadi di tempat tersebut. Tapi kapan ilmu syariat lemah di suatu tempat, akan banyak kejelekan yang terjadi di tempat tersebut. Dan ini yang kita saksikan dari sedikitnya orang-orang yang mempelajari ilmu agama dan mapan di dalam menguasai ilmu agama, sehingga banyak terjadi kerusakan. Keberadaan alim ulama mengingatkan umat, mengarahkannya kepada hal yang baik, memberi nasihat, meluruskan, ya, dan selalu memberikan pengarahan kepada apa yang memperbaiki dunia dan akhirat mereka. Ya, pernah datang kepada Nabi SAW seorang lelaki. Dia mengadukan saudaranya yang belajar di sisi Rasulullah SAW. Ya, dan dia sendiri bekerja. Dia mengadukan saudaranya tidak bekerja belajar di sisi Rasulullah. Maka Nabi berkata kepadanya, la'allaka turzaqu bih. Barangkali kamu itu mendapat rezeki disebabkan karena saudaramu. Disebabkan karena saudaramu. Maka ia berinfak untuk saudaranya, itu adalah sebab yang mendatangkan rezeki baginya. Dan dimaklumi infak itu dua jenis. Ada infak terbatas pada sesuatu yang diinfakkan. Dan ada infak tidak terbatas pada sesuatu yang diinfakkan, bahkan manfaatnya untuk orang lain juga. Ya, dan infak jenis yang kedua ini itu lebih utama. Itu lebih utama. Karena itulah infak untuk apa yang berkaitan dengan ilmu, ini manfaatnya bukan kepada siapa yang diinfakkan, tapi manfaatnya untuk manusia secara umum. Maka ini lebih ditekankan dan lebih dianjurkan di dalam syariat kita, dan disebutkan oleh Rasulullah SAW, dia adalah sebagai sebab yang menyebabkan rezeki seorang hamba itu dilapangkan.